Masih bersama kami di Presisi Siang. Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Timur menggelar kegiatan Jumat Curhat dengan melibatkan puluhan driver ojek online di Aula Ditlantas Polda Kalimantan Timur pada Jumat 12 September 2025. Acara ini menjadi wadah bagi masyarakat, khususnya komunitas ojek online, untuk menyampaikan keluhan, saran, serta aspirasi terkait situasi Kamtibmas dan keselamatan berlalu lintas. Kegiatan Jumat Curhat bersama driver ojek online ini dipimpin oleh Wadirlantas Polda Kalimantan Timur, AKBP Emroni Mustafa, didampingi sejumlah pejabat utama Ditlantas, serta perwakilan fungsi lain, diantaranya Kasubdit Gakum Ditlantas, Kasubdit Kamsol Ditlantas, Kasubdit Jatanras Ditreskrimum, perwakilan Ditsabara, hingga personel Bithumas Polda Kalimantan Timur. Sebanyak 40 driver ojek online turut hadir sebagai peserta dalam kegiatan ini. AKBP Emroni Mustafa menyampaikan bahwa kegiatan Jumat Curhat merupakan program rutin Polri untuk mendengarkan langsung masukan masyarakat. Wadirlantas Polda Kalimantan Timur juga menyampaikan bela sungkawa atas insiden meninggalnya seorang pengemudi ojek online di Jakarta, sekaligus mengapresiasi kontribusi driver ojek online dalam mendukung mobilitas masyarakat. Pada sesi diskusi, berbagai aspirasi disampaikan para driver ojek online, mulai dari permintaan peningkatan patroli malam hari guna menekan kriminalitas, penindakan balap liar, hingga pernyataan terkait keringanan pajak kendaraan dan biaya perpanjangan SIM. Menanggapi hal itu, jajaran Ditlantas Polda Kalimantan Timur menegaskan komitmennya untuk meningkatkan patroli bersama Ditsabara di titik rawan, memperkuat edukasi keselamatan berlalu lintas, serta memfasilitasi perpanjangan SIM secara kolektif bagi komunitas driver online. Kasubdit Jatanras Polda Kalimantan Timur, AKBP Bedi Swendi juga menyampaikan bahwa Polri telah menyiapkan hotline pengaduan di nomor 0811 5421 990 bagi driver online yang mengalami atau menemukan tindak kriminalitas. Laporan yang masuk akan langsung ditindaklanjuti tim Jatanras. Selain diskusi, kegiatan juga diwarnai dengan penyerahan paket sembako dan helm kepada perwakilan driver ojek online sebagai bentuk apresiasi. Melalui kegiatan ini, Ditlantas Polda Kalimantan Timur berharap terjalin komunikasi yang lebih erat dengan komunitas ojek online sekaligus menjadikan mereka sebagai pelopor keselamatan berlalu lintas, serta mitra strategis Polri dalam menjaga keamanan di jalan raya. Dari Humas Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Hari ini 15 September dunia memperingati Hari Demokrasi Internasional. Momen ini menjadi pengingat penting bagi seluruh bangsa untuk terus menjaga prinsip kebebasan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai fondasi kehidupan berdemokrasi. Hari ini 15 September diperingati sebagai Hari Demokrasi Internasional. Peringatan ini menjadi momentum penting bagi seluruh bangsa di dunia untuk meneguhkan kembali nilai-nilai demokrasi, yakni kebebasan, kesetaraan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Melalui semangat demokrasi, masyarakat diharapkan terus berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjaga persatuan, serta menjunjung tinggi musyawarah dalam setiap perbedaan. Hari Demokrasi Internasional menjadi pengingat bahwa suara rakyat adalah fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang adil, transparan, dan berpihak kepada kepentingan bersama. Pemirsa, Biro Logistik Polda Kalimantan Tengah menggelar rapat kerja teknis tahun anggaran 2025 di Aula Arya Dharma Mapolda setempat Jalan Cilikriwut, KM1 Kota Palangkaraya. Pemirsa, Biro Logistik Polda Kalimantan Tengah menggelar rapat kerja teknis tahun anggaran 2025 di Aula Arya Dharma Mapolda setempat. Kegiatan Rakernas ini dibuka langsung oleh Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan SIK MSI yang didampingi oleh Irwasda Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Dr. Beni Ganda Sujana dan sejumlah pejabat utama lainnya, serta diikuti oleh personil pengemban fungsi logistik satuan kerja dan satuan wilayah jajaran. Dan berikut liputan selengkapnya.
Kegiatan Rakernis ini dibuka langsung oleh Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan, didampingi Irwasda Kombes Pol Beni Ganda Sujana, dan sejumlah pejabat utama, serta diikuti personel pengemban fungsi logistik Satkar dan Satwil jajaran. Tema yang diangkat pada Rakernis kali ini yaitu revitalisasi peran pengemban fungsi logistik Polri yang presisi dalam mendukung tugas Polri guna mewujudkan Astacita. Dalam sambutannya, Kapolda Kalteng menyampaikan bahwa fungsi logistik merupakan salah satu fungsi yang mempunyai peran penting dalam mendukung jalannya roda organisasi. Ia menekankan kepada pengemban fungsi logistik agar mengoptimalkan pembangunan aplikasi Sistem Informasi Logistik atau SILOG Polri sebagai basis data Almatsus yang terintegrasi dengan pengadaan barang atau jasa melalui aplikasi RUP dan LPBJ. Selain itu, percepat dan tindak lanjuti segera terkait sertifikasi tanah dan pembangunan gudang beras sesuai instruksi Presiden RI guna mendukung terwujudnya program Astacita. Itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Polwa Bithumas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Menghadirkan Mahfud MD sebagai narasumber Polri melaksanakan forum belajar bersama dalam pemulihan moral, semangat dan profesionalitas kinerja. Dalam forum belajar bersama ini, Kepolisian Republik Indonesia kembali merefleksikan kembali nilai-nilai tribrata dan catur prasetya dalam pelaksanaan tugas. Terlebih Polri punya peran yang tinggi hingga ke pelosok negeri. Bertempat di Posko Presisi Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, sekitar 800 peserta dari seluruh jajaran kepolisian Polri mengikuti forum belajar bersama secara daring dan luring dengan mengangkat tema pemulihan moral, semangat, dan profesional Polri pasca kekerasan kolektif serta riot akhir Agustus. Dalam forum belajar bersama ini, Polri di era digital ini harus mampu meningkatkan transformasi pendidikan berbasis moralitas, literasi, dan dialog peradaban, sehingga membentuk polisi yang profesional, berintegritas, dan adaptif dengan mengedepankan smart policing dan media policing. Dalam meningkatkan dan menjaga kepercayaan publik, Kepolisian Republik Indonesia harus dapat meningkatkan komitmen dalam menjauhi korupsi, sikap arogansi, hingga keberpihakan kepada kejahatan yang dapat mencederai nilai-nilai institusi. Pada kesempatan yang ada, Mahfud MD mengungkapkan bahwa tantangan moral anggota Polri belakangan ini kerap menghadapi tekanan publik dan media sosial. Polri tidak bisa menutup diri dari realitas yang ada, akan tetapi solusi fundamental bagi Polri adalah kembali ke jati dirinya, yaitu berdiri pada nilai-nilai tribrata dan catur prasetya senantiasa harus dihayati, serta berpegang teguh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, Mahfud MD juga mengungkapkan bahwa dengan dinamika yang terjadi, publik harus terbuka dan melihat Polri sebagai penegak hukum dan penjaga NKRI selalu hadir bahkan menjadi garda terdepan, utamanya dalam hal menciptakan keamanan yang terbukti dalam beberapa hal masyarakat merasakan keamanan dengan kehadiran Polri hingga ke pelosok negeri. Polri itu baik, masyarakat merasa aman dan nyaman di kehidupan sehari-hari. Jangan dipungkiri ini. Keamanan dan ketentraman di 75.265 desa di Indonesia sekarang ini dilakukan oleh Polri sampai ke semua sudut. Coba Anda bayangkan, kita seminar di satu hotel, di situ ada polisi yang jaga juga di luar keamanannya. Kita ke mall ada polisi, ke desa terpencil ada polisi, semua menjaga dan Indonesia menjadi tempat yang nyaman sebenarnya. Dan ini yang harus harus kita kembangkan. Terlihat sekali sebenarnya polisi yang betul-betul melayani masyarakat di daerah terpencil, di desa-desa dan sebagainya. Polisi Indonesia itu pernah disetarakan dengan Scotland Yard di Inggris. Scotland Yard itu adalah polisi metropolitan London di Inggris yang dianggap paling efektif, cepat mengungkap kasus, menyelesaikan kasus dan baik gitu, menolong kepada masyarakat. Terutama dalam mengungkap kasus. Saya melihat di Indonesia polisi kalau dalam soal-soal kriminal umum hebat loh polisi itu. Gimana dulu kita bisa menemukan korban-korban pembunuhan mutilasi 11 orang yang dilakukan oleh seorang, ditemu semua mayatnya dan identitasnya dan kemudian pelakunya ditangkap. Forum belajar bersama ini menjadi wadah refleksi bagi Polri untuk memulihkan semangat,
memperkuat profesionalisme dan meneguhkan komitmen Polri sebagai institusi penegak hukum yang tegas sekaligus humanis, sehingga Polri dapat memperkokoh kepercayaan publik dalam menjaga keutuhan NKRI. Tim Liputan Polri TV. Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.